Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Jasa Kartini Tasikmalaya, Dr. Haji Rudi Suradi, spesialis saraf, perwakilan dari BPJS Kesehatan Kota Tasikmalaya yang dilengkapi secara daring. Yang terhormat tamu undangan yang secara onsite untuk pasien hemodialisa dari Rumah Sakit Jasa Kartini Tasikmalaya dan rekan-rekan perawat dari unit hemodialisa Rumah Sakit Jasa Kartini Tasikmalaya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini, hari Senin tanggal 7 Juni 2021, alhamdulillah kita semua dapat berkumpul bersilaturahmi dalam acara talk show dan sosialisasi CAPD di Balai Karsa Rumah Sakit Jasa Kartini. Dan kami informasikan untuk acara talk show dan sosialisasi ini dilakukan secara dua sistem, yaitu secara onsite yang diadakan di gedung Balai Karsa Rumah Sakit Jasa Kartini Tasikmalaya, dan satu lagi dilakukan secara online, yaitu melalui aplikasi Zoom dan live Instagram Rumah Sakit Jasa Kartini. Tentunya salawat berserta salam selalu kita panjatkan dan curahkan untuk junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir pada pagi hari ini yang berkumpul menjadi umatnya yang selalu taat kepada ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Dan kami informasikan untuk CAPD sendiri ini adalah metode untuk pasien gagal ginjal, yaitu CAPD sendiri adalah APD atau Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis, yaitu adalah metode cuci darah yang dilakukan lewat rongga perut, di mana metode ini memanfaatkan selaput dalam rongga perut atau peritoneum yang memiliki permukaan luas dan banyak jaringan pembuluh darah sebagai filter alami ketika dilewati oleh zat-zat sisa metabolisme. Untuk itu, memulai acara pada pagi hari ini, ada sambutan terlebih dahulu dari Direktur Rumah Sakit Jasa Kartini. Kami mengundang Direktur Rumah Sakit Jasa Kartini Tasikmalaya yang terhormat Dr. Haji Rudi Suradi, spesialis saraf. Kami persilakan. Ya, kebetulan mungkin keseharian tidak bisa bertemu dengan Bapak Ibu karena langsung mungkin ya dari lantai 1 lobby langsung ke lantai 3 untuk mendapatkan perawatan hemodialisa. Untuk itu saya pertama terima kasih kepada Pak Mardiana yang telah memfasilitasi kegiatan hari ini, yaitu untuk sharing dari Pak Rian Nurhidayat, sarjana peternakan, ya, yang telah beliau pengalaman ataupun melaksanakan CAPD ini yang memang kita harapkan dari Bapak Ibu kalau merasa yakin akan bisa seperti Pak Rian ini untuk melaksanakan pencucian ginjal secara mandiri, gitu ya. Mudah-mudahan di antara peserta di sini tertarik dan bisa mengikuti jejak dari Bapak Rian Hidayat, sarjana peternakan ini ya. Mudah-mudahan itu kita akan fasilitasi semua mengenai dari operasinya, kemudian juga obat-obatannya ataupun cairannya kita sediakan. Mungkin nanti bisa di drop juga ke rumah masing-masing ya, cairannya untuk pencucian darah secara mandiri ini. Juga terima kasih pada Dr. Roni yang ini sudah tidak asing lagi oleh Bapak Ibu. Beliau ini adalah kepala dari segi hemodialisa ya. Beliau sangat paham sekali mengenai hemodialisa ini. Kemarin juga sudah ke Bandung lagi untuk studi banding dengan Pak Mardiana dan dari perawat hemodialisa ke Rumah Sakit Ginjal Nyonya Habibie di Bandung. Mudah-mudahan nanti bertambah paham sehingga akan menjadi pelayanan yang bisa lancar di Rumah Sakit Jasa Kartini di kemudian hari. Mungkin itu saja dari saya sebagai direktur. Mudah-mudahan keinginan kita untuk bisa melayani pasien-pasien, ya, terutama pasien hemodialisa, mungkin nanti ada seri
menjadi CAPD, mudah-mudahan nanti lebih bisa mandiri, bisa di rumah, bisa nyetel sendiri, atau mungkin nanti sharing pengalaman dari Pak Rian. Itu saja, mohon maaf bila dalam penerimaan kami di Rumah Sakit Jasa Kartini terdapat kekurangan, dan kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga acara ini dengan berjalan lancar dan bisa mendapat manfaat di kemudian hari. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya apa yang diucapkan oleh beliau benar sekali, pada pagi hari ini sampai pukul 12 siang nanti kami akan memberikan informasi mengenai metode CAPD itu seperti apa langsung dari pasien CAPD itu sendiri. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini sudah bergabung ada 2 narasumber kita, yaitu ada yang bergabung secara onsite dan secara online juga. Ini saya mengundang terlebih dahulu Ibu Mimin. Apakah sudah bergabung bersama kita Ibu secara Zoom? Selamat pagi Ibu Mimin. Baik, jadi kami informasikan Bapak Ibu, ini narasumber Ibu Mimin ini adalah seorang ibu rumah tangga, dan beliau ini sudah melakukan pengobatan melalui CAPD ini, sudah melakukan pengobatan selama 4 tahun, dan nanti beliau akan sharing pengalaman dan bagaimana beliau melakukan proses CAPD itu sendiri, bagaimana, dan apapun yang ingin Bapak Ibu tanyakan silakan nanti kita sharing bersama moderator kita. Dan telah hadir di tengah-tengah kita juga narasumber yang sudah hadir secara onsite, yaitu ada Kang Rian Nur Hidayat, sarjana peternakan. Alhamdulillah, terima kasih Kang Rian. Kalian sudah bergabung bersama saya di depan Kang. Alhamdulillah. Dan tentunya saya mengundang dulu narasumber yang sudah hadir melalui aplikasi Zoom, Ibu Mimin. Ibu Mimin ini halo Ibu, ya. Selamat pagi. Suara saya terdengar jelas nggak Ibu Mimin? Untuk peserta yang lainnya, apakah suara saya terdengar jelas? Untuk aplikasi ya Bu ya, untuk melalui aplikasi. Kurang jelas suaranya. Oh, kurang jelas Ibu. Baik. Ibu Mimin? Iya. Ibu Mimin sehat? Alhamdulillah sehat. Jelas ya Bu suara saya ya Bu? Iya. Maaf ya suaranya kurang jelas. Oke, baik Ibu, tidak apa-apa. Yang penting nanti apabila ada peserta onsite yang ingin bertanya ataupun peserta secara online melalui aplikasi Zoom yang ingin bertanya kepada Ibu Mimin, nanti Ibu gampang saya tanya ya Bu ya. Iya. Iya, baik Ibu. Dan Bapak Ibu, mohon izin sebelumnya untuk acara talkshow dan sosialisasi pada pagi hari ini, kita ada moderator yang alhamdulillah ini perawat terhebat yang ada di Rumah Sakit Desa Kartini. Beliau adalah perawat di Rumah Sakit Desa Kartini yang sekarang menjabat sebagai bagian diklat di Kepegawaian Rumah Sakit Desa Kartini. Beliau ini juga merupakan CEO dari IM Nursing Center sejak 2019, dan beliau juga adalah panitia dari rekrutmen karyawan di Rumah Sakit Desa Kartini. Jadi beliau ini sangat paham sekali tentang perekrutan dari perawat Rumah Sakit Desa Kartini, dan tentunya juga beliau ini merupakan alumni dari Ikatan Mahasiswa Keperawatan atau IMAKAP, dan beliau ini adalah lulusan dari alumni Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di tengah. Oh. Varian pindah. Siap. Baik, Bapak Ibu boleh minta disambut terlebih dahulu. Ini moderator kita pada pagi hari ini, Nurse Mardiana Muhammadana SPMH. Silakan untuk acara sosialisasi pada pagi hari ini saya serahkan kepada beliau untuk memandu acaranya. Silakan Kang Mardi. Saya lebih enak Kang Mardi sih Bu, tapi beliau ini adalah orang hebat sih kalau menurut saya, karena beliau ini udah beberapa kali untuk studi banding melihat layanan-layanan rumah sakit yang lain, termasuk kemarin terakhir ke Rumah Sakit Nyonya Habibie ya Kang ya. Alhamdulillah beliau datang ke Rumah Sakit Habibie dan melihat langsung proses CAPD itu sendiri ya. Nah, untuk lebih jelasnya monggo saya langsung serahkan aja sama Kang Marti sama Kang Rian. Silakan ya. Oke. Terima kasih Bu Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak sekalian, dan terima kasih yang saya hormati kepada Direktur Rumah Sakit Desa Kartini, kemudian narasumber
yang sangat luar biasa. Kalian, saya melihat CV kalian, aktivis kalian, dan Ibu Mimin, selamat pagi ya Bu Mimin. Nih, terima kasih. Ya, selamat pagi. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya Ibu, dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini mohon izin kepada semuanya untuk saya di sini memimpin diskusi. Ya, mungkin ini adalah sesi kedua Bapak Ibu sekalian bertemu dengan saya. Kalau kemarin saya nggak pakai batik ya, untuk yang ada di Zoom ataupun ada yang di ruangan ini. Tetapi ini adalah rangkaian acara untuk memperkenalkan pelayanan CAPD di Rumah Sakit Jasa Kartini Tasikmalaya. Nah, mungkin ini juga terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak sekalian yang memang sudah menyempatkan waktu hadir di Rumah Sakit Jasa Kartini, tepatnya di Aula Balai Kasar Rumah Sakit Jasa Kartini, dan Ibu Bapak yang mengikuti secara daring ataupun melalui Zoom. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dan mungkin mohon izin nanti Pak Rian, Bu Mimin, kita akan diskusi. Di sini kita simpel saja, kalau materi di sesi yang lalu sudah tahu ya, mungkin Bapak Ibu sekalian CAPD itu apa dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya ada yang perlu dijelaskan kembali, ada sharing session di sini, sharing tanya jawab apa yang perlu dijelaskan, kemudian apa yang perlu ditanyakan, ini boleh ya, mau Bapak Ibu yang di dalam Zoom, kemudian yang ada di ruangan ini. Jadi hari ini kita akan lebih mendalami apa itu CAPD. Kalau kemarin Bu Osi ceritanya teori ya Bapak Ibu sekalian, ya CAPD adalah anu caranya seperti apa gitu. Nah, ini juga kemarin kami berlima, saya, Pak Dr. Roni, Ibu Susilawati, Pak Dian, sama Bu Dini. Kita studi banding ini Pak Rian, Bu Mimin ya ke Rumah Sakit Ginjal. Ya, itu yang memang khusus menangani ginjal di Rumah Sakit Habibie. Nah, kita belajar banyak dari sana karena kita ingin memberikan pelayanan terbaik untuk Bapak Ibu sekalian mengenai pelayanan CAPD di Rumah Sakit Jasa Kartini. Nah, baik, izinkan saya mungkin ke depan ada waktu kita mudah-mudahan sampai jam 11 lebih kita diskusi Pak Rian, Bu Mimin, dan Ibu Bapak sekalian yang ada di Runjung ataupun di balai Rumah Sakit Jasa Kartini. Silakan nanti bila ada yang akan ditanyakan, mungkin nanti akan Pak Rian dan Bu Mimin akan menceritakan pengalaman terbaiknya, pengalaman yang sangat luar biasa selama dia mengganti cairan, melakukan pelayanan CAPD sudah beberapa tahun ya Pak Rian ya? Sudah berapa tahun Pak Rian? Jadi tadi mau konfirmasi dikit. Ya, silakan. Lebih, jadi sekarang udah 3 tahun setengah, hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun ya Kak ya? Oke, ini tiap berapa bulan sekali pulang pergi Bandung ke Habibie? 6 bulan sekali. 6 bulan, oke. Nah, ini pengalamannya udah 3 tahun ya. Jadi sehat kayak gini, ini kayak bukan pasiennya. Kayak bukan pasien, pas saya datang juga ini varian atau bukan gitu ya. Cuman kenalnya ada rambutnya saja varian jadi di. Terima kasih. Kemudian Bu Mimin nih. Bu Mimin, Ibu Mimin udah berapa tahun Bu untuk pelayanan CAPD? Halo Bu Mimin? Iya, halo. Oke. Udah 4 tahun. Udah 4 tahun Bu. Iya. Pasien di rumah sakit apa? Di Habibie juga? Di Rumah Sakit Khusus Ginjal. Oke. Daerah Habibie. Oke, di rumah sakit daerah Habibie. Berarti sama-sama di Habibie ya. Kalau Pak Rian ini sangat luar biasa, Ibu Bapak sekalian, pulang pergi Tasik Bandung ketika mau ganti transfer set kayak gitu ya Pak. Ya. Nah, itu apa sih transfer set ya? Nanti cerita Pak Riannya. Ada juga tim Pak Rian bawa transfer set sekarang, bawa kateternya dan sebagainya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian nanti boleh bertanya kepada Pak Rian dan Bu Mimin. Baik, kita mulai saja. Mungkin saya mulai dari Pak Rian dulu ya Bu Mimin ya, boleh ya? Untuk Pak Rian bercerita dulu kepada Ibu Bapak sekalian mengenai pengalaman beliau selama melakukan pelayanan CAPD, dan mungkin juga Pak Rian boleh bercerita Pak Rian itu didiagnosis untuk gagal ginjalnya dari tahun berapa, kemudian Pak Rian memakai pelayanan apa dulu, kemudian memutuskan untuk CAPD itu karena apa gitu Pak Rian. Oke ya? Siap. Maka Pak Rian mungkin bisa bercerita kepada Ibu Bapak yang ada di ruangan ini dan di Lunjung. Perkenalkan, nama saya Rian Nuridaya. Kebetulan rumah di daerah Lengkong dekat. Jadi udah Asli Tasik ya Kang ya? Asli. Siap. Udah menjalani CAPD ini hampir 4 tahun. Awalnya saya sedang kerja di Purwokerto. Waktu itu lagi kerja di Purwokerto, kebetulan ketahuan sakit ginjal. Nah, saya itu sebetulnya salahnya itu nggak langsung pulang ke Tasik, tapi
saya mencoba untuk berobat di sana karena saya kan punya kerjaan di sana. Ya, ada proyek nih Kang ya Pak. Ya. Sehari-hari pekerjaannya di nih perusahaan peternakan mungkin. Ya, kalau dulu di perusahaan peternakan internasional waktu di Purwokerto, jadi perusahaan asing. Oke. Ya, terus kalau sekarang di peternakan juga, tapi memang yang di Tasik lah. Gitu. Oke. Ya, bersih masih beraktivitas sekarang ya Kang? Masih. Oke, dari Ya. Purwokerto kemudian Akang tahu punya penyakit gagal ginjal, diobati di sana, kemudian? Jadi kebetulan itu mungkin saya masih menganggap dulu itu bahwa cuci darah ataupun semacamnya itu sesuatu hal yang sangat seram lah. Oke. Karena mungkin belum punya pengalaman juga gitu kan. Ya, betul. Jadi pada saat ketahuan itu udah wah, kalau Kaget harus ya. dibilang tuh kayak langit tuh serasa runtuh lah gitu. Kalau Jadi bahasa Jerman mana mah asa sabar petir nah gitu Panginten. Oke Kang, lanjut Kang. Aman. Terus singkat cerita Panginten Abi pulang ke Tasik, akhirnya mencoba berobat ke Bandung. Kebetulan waktu itu pertama kali saya ke Bandung itu nggak langsung ke Habibie, tapi langsung ke tempat prakteknya Prof. Ruli. Ya. Ya. Ini guru-gurunya di sini banyak murid-muridnya Prof. Ruli, Ya. Dokter Roni. Ya. Ya. Kebetulan Prof. Ruli udah menyatakan udah emang harus cuci darah katanya waktu itu. Nah, cuman saya di dalam hati kecil itu masih menolak gitu. Tidak mau cuci darah ya. Karena kan kita nggak tahu nih cuci darah itu sebetulnya seperti apa gitu. Betul, Kang. Betul. Aslinya itu seperti apa. Jadi cuma taunya cuci darah serem lah gitu. Iya betul Kang. Nah, setelah itu beberapa minggu kemudian baru mulai ke Habibie. Ya ketemu sama Dokter Rudiansyah dulu. Ya. Sekarang udah jadi prof juga ya, teman-teman. Ya. Oke, Prof. Ruli ya. Waktu itu Dokter Rudiansyah sempat bilang lah, kamu katanya masih muda. Oh iya. Awalnya gitu, kamu Masih masih muda, produktif lah masih ya. produktif lah gitu. Betul. Saya sarankan sih jangan ke cuci darah katanya, tapi ada satu lagi metode CAPD. Oh ya. Oke. Dok, CAPD itu kayak gimana? Udah, sekarang pulang dulu katanya. Coba cari-cari aja di Google atau di YouTube gitu. Suruh pulang ke Tasik dulu itu ya? Iya, Oke. pulang dulu ke Tasik. Suruh cari tahu dulu CAPD itu apa, kekurangan kelebihannya apa, perbandingannya dengan cuci darah itu apa gitu. Oh iya ya. Betul. Saya cari tahu di Tasik. Memang saya berpikir itu dan juga banyak orang yang berpikir, apalagi yang menolak CAPD itu pasti bilang CAPD itu ribet. Betul. Itu juga yang jadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian ya Pak. Ribet. Gitu. Dibaca itu kan saya lihat sehari itu bisa 4 kali ganti cairan. Iya, betul Wah, sekali. ribetnya minta ampun katanya gitu kan. Harus Semuanya sendiri bilang, Kang. Ya. Kalau HDN kan tinggal tidur gitu Betul. kan. Kalau bisa HDN harus muter-muter sendiri. Oke, Kang, lanjut Kang. Akhirnya saya lihat poin saya itu sebetulnya bukan di yang ribetnya itu. Oke. Cuman ketika saya baca, wah kalau CAPD itu bebas makan. Nah, itu. Oke. Awalnya itu Poin yang menarik berarti Kang ya. Ya, gitu. Bilang bebas Bebas makan. makanan. Soalnya pada saat waktu saya harus cuci darah itu, memang makanan udah mulai dibatasi. Oke. Minum pun dibatasi. Minum jangan ya, oke. Ya, wah, kasih bisa gitu. Mungkin juga yang dirasakan Bapak Ibu sekalian ya. Ketika di HD mungkin ada pantangan dari Teh Osi ya. Betul. Lanjut Kang. Nah, pas saya lihat makanan bebas, justru malah orang CAPD itu kebutuhan proteinnya tinggi gitu. Oh, iya. Jadi kalau misalkan makan daging ayam itu, mungkin orang lain yang normal itu cuma 1, kita mungkin bisa 2 lah gitu. Oh iya. Lah, kok malah kebalikannya gitu. Terus Ada poin positif. saya dulu senang pisang sama kelapa jadi nggak boleh gitu kan. Oke. Untuk Kalau HD ya? Iya. Pas saya baca lagi CAPD justru malah wajib gitu. Iya. Kaliumnya harus tinggi katanya. Kang. Pisang sama kelapa itu justru kewajiban untuk pasien CAPD. Oh, luar biasa. Ya, di situ saya lihat wah menarik gitu. Iya. Mantap. Akhirnya saya benar-benar di situ nggak mikir lagi, udah langsung ke Bandung, langsung udah Dok,
pengen nyoba CAPD. Oh. Jadi memang saya nggak pernah berpikir ribetnya apa harus bersih, harus steril katanya gitu kan. Gitu. Saya belum berpikir ke sana. Yang penting lihat itu makanan aja, bebas gitu. Jadi boleh makan apa aja gitu kan? Ya betul. Boleh makan buah yang tadi dia Boleh, boleh. makan buah. Oke. Akhirnya singkat cerita lagi, saya ternyata nggak bisa tuh buat operasi di RSKG Habibie. Mungkin bukan tidak bisa, tapi keterkaitan tentang BPJS mungkin. Oh, iya. Jadi saya harus operasi di RSHS. Ditindaknya. Ya ditindak di RSHS. Pasangan kateternya. Betul. Tapi kebetulan perawat di sana ada Pak Mehmet mungkin. Iya. Kenal ya? Kemarin ketemu ya. Pak Mehmet. Beliau luar biasa. Beliau kan emang baik banget gitu. Ya. Jadi yang seharusnya itu kan setelah operasi CAPD itu nggak asal pulang aja, tapi nanti dari rumah sakit pun dikasih edukasi untuk pelatihan lah, pelatihan untuk gimana sih ganti cairan sendiri di rumah gitu, tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Nah kebetulan kan biasanya kalau misalkan operasi di RSHS ya pelatihan di RSHS, Iya. kalau di Habibie ya di Habibie. Nah cuman karena saya dengar kalau di RSHS itu operasi di RSHS misalkan hari ini, besok itu udah harus keluar rumah sakit. Tapi selama 2 minggu ke depan kita harus pelatihan itu, jadi kita nggak rawat inap gitu. Jadi jadi pulang pergi kita ya. pulang pergi gitu. Kalau di RSHS, saya pikir ini orang baru operasi tapi harus sudah pulang pergi gitu kan. Iya. Berarti akan lebih. Nah akhirnya pindah ke Habibie untuk pelatihannya. Ya untuk pelatihannya saya di Habibie. Kalau di Habibie kan dia sistemnya rawat inap gitu. Jadi perawat yang datang gitu kan. Ngajarin ke kalian. Ngajarin lah gitu. Akhirnya ini udah. Terus akhirnya setelah pelatihan udah pulang Tasik gitu. Betul. Dan dari situ udah saya jalanin tiap hari itu sendiri gitu. Gak pernah dibantuin, mungkin awal-awal dibantuin sama orang tua lah. Cuman udah kebiasaan, udah lancar, saya bisa sendiri. Terus nanti kan tiap hari ada yang harus diganti, perbannya itu kan diganti gitu kan, sendiri juga. Sudah lancar ya Kang? Lancar alhamdulillah. Ya 4 tahun. Terus di sini satu lagi itu poinnya itu pokoknya CAPD itu sebetulnya kalau bisa dibilang enak, tapi ada juga resiko yang tinggi gitu. Resiko tingginya itu infeksi. Ya, ini yang harus dihindari. Ya, harus dihindari infeksi. Alhamdulillah selama hampir 4 tahun ini saya belum pernah merasakan namanya infeksi. Alhamdulillah jangan ya Kang ya. Ya, jangan sampai. Tapi bukan berarti orang lain nggak pernah infeksi, tapi yang lain itu justru banyak yang infeksi. Tapi bukan saya menakut-nakuti gitu. Cuman sebetulnya Pak Mehmet tergantung dari kita merawat dirinya. Betul. Sama nanti juga difasilitasi kayak sekarang Kang ke Habibie ada Kang Mehmet konsultasi gitu kan. Nah, Pak Mehmet itu sendiri bilang dari awal mengarahkan. Sebetulnya CAPD itu kuncinya cuma 3 katanya. Nah, ini Ibu, Pak. Ya, kuncinya cuma 3. Satu, jangan sembarangan ganti di ganti di sembarangan tempat. Jadi itu bisa tidak terlalu berat ya pertama. Kalau misalkan kita punya kamar sendiri di rumah gitu, kamar kan dipakai buat ganti cairan, udah di kamar aja gitu. Jadi kalau misalkan kita kegiatan di Tasik, sebisa mungkin misalkan waktunya ganti cairan, pulang dulu gitu. Terkecuali mungkin kalau keluar, fleksibel. Kalau misalnya keluar kota mungkin di hotel gitu nggak apa-apa. Asalkan jangan seperti di mobil, apalagi di luar gitu, di kereta gitu udah nggak boleh. Jadi harus di ruangan lah. Terus di ruangan itu sendiri ada syarat-syaratnya lagi. Satu, pintu itu harus selalu tertutup. Pintu, jendela, pokoknya semuanya harus selalu tertutup, nggak boleh ada yang terbuka. Kipas angin atau AC harus mati. Jadi tidak ada mungkin laju udara atau debu gitu ya. Betul. Debu jadi nggak masuk gitu kan. Jadi udaranya juga bersih lah mungkin. Terus udah mungkin kalau ruangan. Yang tadi pertama kan jangan ganti di sembarangan tempat. Yang kedua selalu cuci tangan pakai sabun. Ini kayaknya 6 langkah cuci tangan sudah luar biasa ya Bos ya. Keluarga pasien diajarkan Bos sih.
Oke, berarti apalagi pasiennya Kang sudah bisa, Ya. nggak berat nih persyaratannya. Enggak berat kok. Mantap. Jadi setiap sebelum cuci ganti cairan cairan. itu harus selalu cuci tangan pakai sabun. Ini benar-benar wajib ya Bu ya, Pak. Yang ketiga itu satu lagi selalu pakai masker saat ganti cairan. Oke. Tapi kan dulu sebelum corona tetap pakai masker. Pakai tetap. Nah Bu, kalau kemarin itu kita pakai masker karena kita pandemi ya, Bapak Ibu sekalian. Nah ini juga jadi ilmu yang bertambah varian. Itu Ya. jadi yang ketiga betul. Jadi tidak ada invasi bakteri juga dari kita. Ya, dari orang. ya. Oke. Betul. Jadi Jadi terus yang mungkin tambahan aja kalau bisa kan ganti cairan itu diciptakan untuk mandiri kita sendiri. Jadi sebisa mungkin meminimalisir orang yang berada di ruangan itu gitu. Oh iya. Ya Jadi mungkin jangan kalau banyak udah orang gitu, Kang. ya kalau udah terbiasa ya udah sendiri aja gitu. Karena terus juga kalau tadi yang bilang ribet itu sebetulnya saya mau menjelaskan aja, sebetulnya tidak ribet ya Bapak Ibu. Disebut ribet itu karena mungkin terlihat dari jumlahnya satu hari itu bisa 4 kali ya, bahkan ada satu kondisi, satu kasus yang mengharuskan pasien itu bisa sehari 5 kali. Ada, cuman nggak semuanya lah. Semuanya betul, tergantung Ya, kondisinya juga. tergantung ya. kondisi betul. Oke. Kalau kita bisa menjaga bisa tetap seperti ini gitu. Ya. Nah tadi saya bilang ribet itu dalam angkanya sehari 4 kali itu, tapi pada prosesnya itu kita hanya melakukan paling lama itu Setengah jam? saya setengah jam sampai 40 menit lah. Oke. Saya tuh dulu sempat memang berpikir wah lumayan juga ribet gitu. Cuman saya mikir mungkin bapak-bapak, ibu-ibu di sini apalagi yang Masih produktif sering ya? menjalankan Aktivitas. ibadah, gitu ya, sholat gitu kan. Istilahnya ya kita ibaratkan ini kewajiban aja sholat gitu kan. Betul. Toh juga kita meluangkan waktu untuk sholat. Ini kita ganti cairan sehari 4 kali. Saya kan bangun tidur, nanti habis sholat zuhur, terus habis sholat maghrib, habis itu mau tidur gitu. Oke. Ya, jadi kan Jadi menurut udah- saya nggak mengganggu gitu, mengganggu, betul. nggak mengganggu aktivitas. Dan saya pun sekarang alhamdulillah masih bekerja gitu kan. Iya. Masih bekerja. Jadi di tengah-tengah nggak, misalnya sekarang jam 10 nih, akan jadi pembicara sekarang. Ya, Nggak waktunya ganti cairan, tapi nanti duhur ya. nanti habis Oke, zuhur. berarti tidak mengganggu aktivitas kerja ya? Enggak. Dan Ya, itu seperti ini. sebetulnya bukan berarti harus Jam bangun segitu, tidur, nanti Oh. duhur, maghrib mau tidur, enggak kayak gitu. Oh. Jadi nanti misalkan Bapak ada acara jam 11, oh kita berarti harus sebelum jam 11 udah ganti nih biar enak nanti. Biar nyaman, Jadinya, berarti. jadi waktunya fleksibel. Yang penting sehari itu 4 kali dan emang ada waktunya kan 4 jam, 6 jam gitu kan. Betul. Jadi nanti diatur aja, mungkin mulainya lebih yang biasanya jam 7 pagi jadi jam 5 subuh mungkin gitu kan. Oh, iya. Bisa diatur. Jadi nanti jam sebelum jam 11 bisa ganti lagi. Oke. Jadi lebih fleksibel lah gitu. Jadi saya kan juga kerja juga nggak terganggu waktunya. Oh, bentar lagi duhur nih, saya harus ganti. Ya udah Waktu istirahat ya? waktu istirahat saya pulang dulu. Oke. Ya, nanti maghrib kan udah pulang gitu kan. Oke. Aman lah. Mantap. Nah, oke. Itu mungkin mantap sekali ya pengalamannya. Jadi menurut Kang Rian di awal ribet, pada saat sudah dijalani ternyata enggak ya Kang ya? Sama sekali. Enggak. Jadi aktivitas sebagai pekerja di peternakan juga berjalan gitu kan. Kemudian sehari-hari juga aktivitas yang lain juga bisa dijalankan gitu kan. Betul. Nah, Ibu Bapak sekalian, ketika lihat Pak Rian, kelihatan pasiennya gagal ginjal nggak? Nih, sepakat enggak ya? Enggak, sepakat enggak? Saya juga enggak nih. Aduh, kayaknya punten ya, lebih gaya Kang Rian sama saya. Pak Rian pakai kemeja, pakai ini, saya pakai batik, merasa wah sangat luar biasa. Mungkin beliau memantaskan diri dan meyakinkan kepada ibu bapak sekalian, baik yang di ruangan ini ataupun di Zoom, bahwa CAPD itu tidak ribet dan ini akan bisa memberikan keleluasaan waktu kita untuk beraktivitas, intinya itu. Ya, jadi bapak ibu sekalian yang diundang pun itu yang memang sudah di-scoring oleh Bu Susilawati dan tim, bahwa scoringnya sudah bisa masuk ke CAPD mungkin Kang. Kalau dulu akan sama Prof Duli ya di screeningnya kayak dikajinya. Oh, Iya. Kang, kamu masih muda, kemudian
kemudian juga produktif dan sebagainya, sudah CAPD saja gitu. Nah ini pun bapak-bapak ibu yang ada di sini itu sudah masuk ke dalam poin screening itu Kang. Iya. Ya cuman mungkin yang datang juga ada yang diwakilkan, ada juga yang sangat luar biasa. Bapak terima kasih yang memang ada jadwal cuci darah sekarang hadir Kang. Ini sangat luar biasa ya. Tepuk tangan buat kita semua, bapak ibu sekalian, tetap semangat ya. Pokoknya kita tetap berikhtiar sampai kapanpun. Baik, terima kasih Pak Rian. Itu kita dari Pak Rian sangat luar biasa pengalaman hidupnya dan kita selalu belajar, dan saya pribadi sekarang belajar banyak Pak Rian. Ya. Ternyata ya ketika saya jadi perawat nih, main ke ruangan A, B, kemudian ke hemodialisa, ketemu ibu sekalian, saya jadi orang yang tidak boleh kubur nikmat Kang. Kita harus tetap bersyukur dan kita harus tetap bersemangat gitu. Nah apalagi jadi saya malu juga sama Bapak Polisi nih, yang memang sudah masih semangat, Pak Rian masih semangat, Bu Mimin masih semangat, dan kita yang sehat, alasan kita untuk tidak berikhtiar dan tidak semangat apalagi gitu. Itu yang mungkin saya ambil dari pelajaran-pelajaran kehidupan yang ada di hemodialisa ataupun CAPD. Datang ke rumah sakit khusus ginjal Pak, semuanya pasien kan gangguan ginjal semua gitu. Ketika saya masuk ruangan depan, lobby depan sampai belakang, semuanya pasiennya itu dan menikmati kehidupannya, dan itu tidak mengganggu. Ada pasien juga yang mau berangkat kerja ke sana dulu Pak Rian. Ya. Nah itu juga yang saya lihat kemarin Bapak Ibu sekalian. Jadi semuanya sudah benar-benar mandiri. Malah gini, Pak Mehmet itu perawat senior di rumah sakit Habibie. Saya mau pakai bed yang mana? Bebas, silakan. Itu sudah disiapkan, semua sudah disiapkan oleh Pak Mehmet. Dia kerja sendiri gitu. Nah ini apa gunanya perawat kata saya di sini? Itu cuma butuh dokumentasi, mendaftar, melaporkan, hanya itu saja. Dan nanti mungkin ke depan kita juga sudah menyiapkan ya Bu Wasi dan tim ruangan CAPD di Rumah Sakit Desa Kartini. Ya, yang saya yakin di HD di CAPD keluarga baru ibu bapak sekalian itu sudah terbentuk dengan perawat-perawat. Nggak ada yang nggak kenal sama Akung ya. Siapa yang Akung? Orang yang paling jagung di HD gitu kan, terkenal katanya Osi gitu ya. Oke, itu ya. Jadi ibu bapak sekalian, dari testimoninya Pak Rian ini sangat sudah jelas sekali. Nah kita dengarkan nih satu lagi nih dari ibu kita tercinta. Ternyata itu kan Pak Rian yang laki-laki penuh aktivitas. Nah ini ibu-ibu yang di rumah gimana gitu. Nah saya juga sudah menyiapkan dengan tim narasumber yang sangat luar biasa, Ibu Mimin. Halo Bu Mimin. Oke, ini bagian Ibu Mimin nih, sharing session kepada kami Bu yang ada di Balai Kansa, kemudian ada di Ruang Ju. Pengalaman Ibu Bu, dari pertama Ibu dinyatakan Ibu didiagnosa sebagai pasien gagal ginjal, harus menjalani hemodialisis sampai memutuskan untuk memilih pelayanan CAPD Bu ya. Nah ini silakan ceritakan Bu. Tadi Pak Rian menyebutkan bahwa ribet nih. Apakah pengalaman itu juga dirasakan oleh Ibu misalnya sebagai pasien yang melakukan pelayanan CAPD? Maka Bu, saya persilakan untuk Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mimin Kusmina, usia 48 tahun. Oke, saya CAPD udah 4 tahun. Oke Bu. Mungkin pengalaman saya dengan si AA itu mungkin sama ya. Namanya kalau di kondisi gagal ginjal tuh udah ingetnya tuh akhir hidup tuh mengalami drop mental di akhir tuh. Oke. Udah ingetnya akhir hidup, mungkin saya mati sebentar lagi gitu. Ingat anak, ingat itu gitu. Semua pastilah seperti itu gitu kan ya. Waktu saya divonis gagal ginjal tuh tahun 2017. Oke, 2017. Pertama di HD di rumah sakit Cibabat ya, di rumah sakit umum Cimahi. Oke, Cimahi ya, betul Bu. Karena di sana penuh, dirujuklah saya ke rumah sakit, dua pilihan waktu itu, rumah sakit khusus ginjal sama rumah sakit Hasan Sadikin. Cuman dokter yang megang saya itu dokter Diana menyarankan ke rumah sakit khusus ginjal. Oke. Ya, ketemu lagi Kang saya Mehmet ada di sana 2 kali. Setelah itu ada satu suster, saya masih ingat waktu itu Suster Ida yang megang saya gitu kan ya. Tuh. Ibu kenapa nggak CAPD katanya gitu. Yeah. Apa sih sus CAPD itu apa kata saya begitu.
CAPD itu Bu cuci darah ibu katanya enak, terus bisa ibu sehat, terus nggak menghitam loh Bu, nanti lama-lama ibu kulitnya hitam katanya gitu. Oke. Pertama saya ingat masih ingat waktu itu. Dari sana saya penasaran, coba ibu temui Pak Mehmet katanya, tanya CAPD katanya gitu. Pas pertama saya ke dokter Lukman dulu karena yang megang dulu dokter Lukman. Dari dokter Lukman saya diarahkan ke Pak Mehmet. Sambil di rumah itu saya buka-buka Google apa kelebihannya, kekurangannya, Sama kayak Parian berarti ya? lah semua gitu sama gitu kan ya. Ya. Dari sana alhamdulillah saya dari sana dipermudah, Betul. Difasilitasi gitu ya. Oke, lanjutkan Ibu. Mohon maaf. Ibu mohon maaf itu mungkin di mute Bu. Itunya zoomnya. Zoomnya di mute Bu. Oke, diaktifkan dulu Bu mic-nya. Oke. Oke. Yang Ibu diaktifkan Bu Mimin. Nah, sip Bu. Oke, lanjut Bu. Mohon maaf tadi kayaknya ke Gigit. Terima kasih. Mangga Bu. Pas di rumah sakit khusus ginjal saya langsung tertarik dengan CAPD karena bebas makan. Saya baca-baca di Google tuh waktu belum ada penjelasan dari Pak Mehmet waktu itu. Saya baca makan lebih bebas gitu kan, terus lebih sehat gitu. Karena waktu HD saya tuh nggak masuk makan, pulang HD langsung mual, muntah, menggigil kayak gitu terus. Selama sebulan di HD saya seperti itu, jadi badan dari normal 55 kilo sampai 44 kilo saya saking kurusnya nggak mau makan. Biasa Ibu. Ini nggak makan selama HD. Bu berapa tahun Ibu di HD? Berapa bulan atau sebelum ke saya? Saya di HD 1 bulan. Oh, tapi Ibu sudah merasakan hal tersebut dan membuat Ibu tidak nyaman berarti ya? Kalau dari saya tanggal 20 Agustus tuh dioperasi CAPD, tanggal 14 Juli diponis, tanggal 20 Agustus apa 27 gitu langsung dioperasi CAPD. Pemasangan kateter. Jadi sebulan itu sebelum operasi sama pasca operasi kan 2 minggu kita nggak masih HD kan training gitu. ya, training dan yang lainnya. Habis operasi baru bisa dipakai itu 2 minggu setelah itu setelah operasi gitu ya. Dari sana mulailah bangkit saya, enak juga CAPD gitu ya, bisa bebas bisa makan ya sama Pak kayak Parian ini Bu motivasinya. Kita sehat itu kan dari nutrisi kita yang penuh. Betul. Kalau HD kan kurang nutrisi gitu ya, makan kurang, terus kayak buah-buahan. Kalau CAPD kan sebaliknya dari HD, buah tuh harus 2 kali lipat dari orang sehat gitu. Karena CAPD itu bukan menarik racun sama ini aja, nutrisi kita yang kita makan aja masih sama cairannya gitu. Jadi tertarik ya kalian Pak? Masih tertarik gitu kan. Jadi bukan racun aja yang tertarik, jadi nutrisi kita aja masih tertarik sama cairan gitu. Jadi harus makannya 2 kali lipat lebih dari orang sehat kayak gitu. Berarti Ibu sekarang makan terus ya, naik kiloannya juga naik lagi ya Bu ya? Iya, makan terus, makan buah, makan. Kalau air kelapa itu, kita lihat aja dari kan kita misalkan ini tiap ganti cairan. Jadi sehari itu 24 jam kita kalkulasi berapa kalau misalkan 1.200 gitu kan. Iya. Lanjut Bu, kedengaran. Dilanjutkan Ibu, terdengar suaranya. Nah, lanjut.
dilanjutkan Ibu. Oh gitu ya. Terus nah kalau minum air kelapa nih kita, itu bagus kaliumnya, cukup buat sekali memenuhi kalium kita gitu kan. Tapi harus diimbangin keluaran. Kalau ada 24 jam kan kita nanti dikasih buku ya biasanya gitu. Nanti dikasih buku, kita tulis misalkan ganti cairan pertama jam 5, kalau saya jam 5. Oke. Masuk 2000 kan nih. Masuk 2000, keluarnya harus lebih dari 2000. Iya. Jadi misalkan 2200, 2300 gimana nariknya, ini bagus nariknya gitu. Kalau saya sih 22, 23, kalau yang 1000, kalau 1,5 gitu kan. Iya. Itu cairan kan ada 2 macam. Iya. Ada yang 1,5, ada yang setengah gitu kan. Iya. Biasanya kalau 2,5 tuh dipakainya malam kalau saya, karena jangka waktunya panjang kan dari jam 9 malam sampai jam 5 subuh gitu kan. Iya. 8 jam. Itu agak banyak saya nariknya sampai 500 gitu. Jadi 2.500. Masuk 2.000, keluar 2.500 gitu. Jadi seimbang Ibu ya. Ini yang kedua ya. Yang pertama sekarang dan sebentar lagi saya ganti cairan. Tadi jam 5 subuh masuk 2000, keluarnya berapa, harus di atas 2000 gitu. Nanti dikalkulasi selama 24 jam itu kalau saya masih 1500, 1400, berarti makan minum kita lebih bebas gitu kan. Ya. Kayak gitu. Jadi sirkulasinya harus masuk 2000, keluarnya harus lebih dari 2000 gitu. Jadi nggak akan ada bengkak, nggak akan ada sesek, nggak akan ada apa, karena kita atur aja gitu. Emang bebas, kita bebas minum tapi dibatasi gitu, tergantung keluar masuknya cairan itu gitu kan. Oke, betul. Seperti itu. Berarti ketika pun bebas minum juga tetap ada pembatasan Ibu ya, karena kita harus Iya. melihat cairan yang masuk dan cairan yang keluar gitu ya. Minimal kan gitu kan. Ya, betul. 1.200 sehari ini keluarnya di total dari 24 jam. Kita kan bicara juga ada mengeluarkan ini kan air gitu, terus keringat gitu kan. Oke. Terus kalau yang masih air kecil, kita hitung air kecilnya berapa gitu. Misalkan 24 jam itu kita coba. Oke, kira-kira ya. Berapa mili itu sehari gitu kan. Betul. Itu jadi bahan perhitungan kita gitu nantinya gitu. Insya Allah nggak akan ada bengkak, nggak akan ada sesek, nggak akan ada itu gitu kan. Iya Ibu. Kalau saya kan masih buang air kecil sampai sekarang. Iya. Betul. Masih 600 saya buang air kecil. Ya. Kalau kata kemarin saya studi banding itu sangat luar biasa. Kalau pasiennya masih bisa kecil dan sebagainya, luar biasa sih APD-nya ya Bu. Iya, itu kan kelebihannya CAPD itu karena merawat sisa fungsi ginjal kita gitu. Kalau ginjal kita masih ada 10%, insya Allah dirawat itu sampai masih kencing gitu. Oh iya, betul Bu, betul, setuju, mantap. Oke, luar biasa Ibu. Ketika melakukan CAPD Bu, yang dirasakan oleh Ibu nih, keribetannya kayak tempat, kemudian waktu. Kalau varian tadi kan dari bangun tidur udah ada jadwalnya. Kalau Ibu tadi kan pertama jam 5, ya yang kedua, ketiga, keempatnya itu kayak gimana Bu? Terus aktivitas Ibu sehari-hari selain di rumah tuh ngapain aja gitu? Bisa diceritakan ini sama ibu-ibu kita yang ada di room sama di ruangan, biar teman-teman bisa bisa ada gambaran gitu ya. Oke. Iya. Kalau ribet sih enggak ya. Tergantung niat kita, karena memang niat saya udah CAPD lebih enak gitu ya, fleksibel. Itu bisa kita atur sendiri sih sebenarnya. Oke, berarti jadi fleksibel ya Bu ya, gimana kita nih kayak minum obat, misalnya kita datang dari dokter dikasih obat, kita jam 8 misalnya yang pertamanya, berarti kita tinggal hitung, misalnya per 4 jam sekali, oh berarti jam 8, jam berapa, jam berapa. Kalau kita yang pakai yang 1,5 bisa 5 jam, 4-5 jam. Siap. Lagi di perjalanan kan tangguh, ini udah waktunya ganti cairan gitu kan. Daripada di mobil atau di tempat-tempat yang gak sehat gitu kan. Betul. Kemudian udah aja nanti sesampainya di rumah, kelewat sekali ini juga gak apa-apa gitu kan. Daripada celaka nanti bisa infeksi atau apa kayak gitu. Daripada di mobil ya Bu, dipaksain ya, meskipun tepat waktu resikonya tinggi berarti ya Bu ya, yang kata varian juga Bu. Iya. Oke. Iya.
Ibu katanya di tempat bersih aja, di tempat bersih. Terus kalau higienis kan nggak mungkin ya, kalau steril nggak mungkin ya Bu ya. adanya di tempat Yang penting bersih gitu kan? Gitu. Kayak gitu. Yang penting bersih, terus SOP-nya nanti kan dari rumah sakit kita dikasih SOP-nya. Luar biasa ya Ibu tahu SOP ini. Ibu bisa lulus akreditasi ini. Oke Ibu, mantap. Berarti nanti rumah sakit juga ngajarin kita ya Bu ya, sampai kita bisa berarti ya. Iya. Oke. Iya, Ibu katanya Ibu mau ganti cairan ya Bu ya? kasih tahu SOP-nya. Ibu kayaknya Ibu sekarang ada jadwal ganti cairan, betul nggak? Iya betul. Nah, Bu, ini mah kebetulan Ibu bisa nggak mungkin memperlihatkan kepada kita, tetapi tetap prinsip higienisnya ataupun prinsip bersihnya, SOP-nya dijalankan. Boleh nggak kita lihat gitu Bu? Boleh. Kalau tepuk tangan dong buat Bu Mimi nih. Iya, kita luar biasa. Alhamdulillah ya kita bisa langsung lihat nih. Sekarang waktunya ganti cairan. Ganti cairan ya? Oke, Ibu, boleh Ibu persiapan dulu untuk ganti cairan. Setelah selesai persiapan mau ganti cairan, nanti saya ngobrol-ngobrol dulu sama Kang Rian Ibu ya. Nah, nanti Ibu persiapan dulu. Setelah selesai persiapan, nanti kita lihat bersama-sama ya, Ibu Bapak sekalian. Iya. Baik. Iya, boleh. Maka Bu, disiapkan dulu. Oke, Pak Rian. Sekarang nih beralih ke Pak Rian nih. Nah, tadi pengalaman Bu Mimin juga kayaknya agak sama motivasinya, pengen bebas makan buah. Sekarang beralih ke CAPD, malah dimarahin kalau nggak makan buah. Itu Pak Mehmet sampai marah-marah. Loh kok sekarang kaliumnya turun gitu ya? Oh kaliumnya turun ini. Ini apa aja? Oh saya lupa nih makan ini. Ya malah yang dimarahin itu bukan dimarahin, gimana ya? Diingatkan lagi, ayo semangat minum makan buahnya. Ya memang kadang-kadang kami Sunda tengah membuatnya suka sebel gitu ya Bu ya. Nah mungkin kalau memang beralih ke CAPD itu bisa juga menghilangkan tadi nafsu makan gitu ya, karena jadi kita bebas makan dengan yang tadi. Bebas itu bukan bebas segala yang dimakan minum ya Pak Rian ya, tetapi ada batasan-batasannya. Oke Pak Rian, selain yang dirasakan sama Pak Rian tadi ada 3 syarat ya. Yang pertama tidak boleh ganti cairan di sembarang tempat. Yang kedua cuci tangan pakai sabun. Yang ketiga Pakai masker. Saat ganti. Oke, itu 3 syarat yang memang bisa kita lakukan sehari-hari sebetulnya sekarang. Kayak nih pakai masker. Kayaknya Bapak Ibu kalau keluar dari rumah nggak pakai masker, perasaannya gimana? Ada yang lupa ya? Nah, kayak gitu. Kalau Pak Rian tadi luar biasa menganalogikan waktu kita sholat. Jadi ganti cairan CAPD dan waktu kita sholat udah jadi kewajiban ya Kang? Betul. Oke. Nah Pak Rian, selain pengalaman Pak Rian nih ya, yang memang tadi sangat luar biasa nih. Ini boleh nggak ada yang bertanya nih Pak Rian dari ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di ruangan ini sambil nunggu Bu Mimin berarti ya? Bu Mimin lagi siap-siap nih. Ini sangat luar biasa, kita kebagian lihat penggantian cairan langsung Bu, bukan lihat video kayak kemarin. Ini langsung. Oke. Sekarang sebelum di room Zoom mungkin saya kasih kesempatan kepada Bapak Ibu yang ada di ruangan supaya bertanya. Oke, enggak teman-teman panitia mohon dibantu untuk oke, siap. Saya kena vonis gagal ginjal itu tahun 2014 Pak. Oke. Saya juga konsultasi ke Dr. Dendi di dalam, terus ke Profesor Ruri. Memang itu divonis Ya. harus itu. Perasaan sama. Oh iya, perasaan sama ya. Dan waktu itu memang ada selentingan Pak Dian juga pernah menceritakan bahwa ada seperti CAPD sekarang. Ya, cuma kan yang waktu dulu belum ada ini Pak, belum bisa Se-booming sekarang. Se-booming sekarang betul. Betul. Ya. Pak Dedi katanya ada untuk khusus ini cuci sendiri. Betul. Cuma mungkin tidak ada seperti kemarin sekarang. Sekarang ya Pak ya. Oke. Nah, terus ke masalah CAPD, Ya. memang di kepala saya Pak ribet gitu. Ya. Ya, ribet dengan 4 jam sekali itu harus dibuat. Kadang-kadang kan saya kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore berbulan. Berarti harus punya tempat di kantor nih Pak. Bisa jadi. Ya. Kalau pulang ke rumah gitu rada ribet Pak.
Oh, Ya, waktu melayani kita mahasiswa harus diganti kan harus pulang dulu kan. Oke. Nah, itu Ya, bisa dikasih mungkin saya nanti. harus ada tempat ya Pak. Oke, siap. Nah itu, oh jadi tidak terpaku ke Ibu Mimin tadi tidak terpaku dengan waktu 4 jam atau 5 jam ya Pak mungkin kan. Saya pikir dengan 6 jam itu bisa diganti tapi nggak bisa ya. Padahal harus 4 jam sampai 5 jam ya. Kebetulan saya juga pakainya sekitar 5 jam 6 jam kok Pak. Oh. Itu juga mungkin Pak Dokter Roni nanti tergantung dosis dan yang lainnya mungkin ya Pak Dokter ya. Oke. Misalnya kita 5 jam 6 jam itu memang udah waktunya harus diganti. Kalau misalnya Bapak lagi kerja, misalnya ada suatu halangan, misalnya lagi perjalanan atau ini, misalnya sampai misalnya sampai 7-8 jam, ya itu masih bisa dimaafkan gitu. Terlambat itu. Walaupun memang itu nanti jadi itu si konsentrasi racun yang udah diserap oleh cairan dianya itu biasanya suka balik lagi ke tubuh kita gitu. Ya. Itu kalau kelebihan waktunya. Nah, terus itu nanti kalau sekali 2 kali itu nggak masalah gitu. Oke. Tapi kalau Berkali-kali jangan ya Dok ya. kalau berkali-kali, nah itu yang bermasalah gitu. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya cuma sehari, misalnya cuma 3 kali karena ada suatu halangan, itu tidak masalah. Tapi jangan keterusan. Ya. Karena kemarin juga di sana disebut ada pasien yang katanya karena boleh 3 hari terus aja 3 kali, akhirnya uriumnya tinggi Pak. Uriumnya tinggi itu nanti akhirnya bermasalah gitu. Oke. Jadi Berarti nanti sekali 2 kali nggak apa-apa. diajarkan dan dikasih tahu di training ya Dok ya. Ya, Oke, sama ada advis dokter yang memang nanti menunjukkan Bapak boleh berapa kali cairannya, berapa dosisnya dan sebagainya. Ya. Baik Pak, lanjutkan dulu Jadi, pertanyaannya. jadi gini, nanti Ya. kalau misalnya ada misalnya ada acara nih, nggak mungkin nih 5 jam 6 jam ini Perjalanan. nanti, ya udah misalnya sampai 8 jam, tapi mungkin nanti cairan yang diambil yang 2,5%. Nah itu agak lama ininya. Itu kan biasanya suka dipakai untuk malam hari gitu. Iya. Nah bisa dipakai itu misalnya. Ya, jadi dipakai yang itu biasanya waktunya lebih lama, sekitar 7-8 jam. Nah itu bisa alternatif. Ya, jadi ada konsentrasi yang bisa nanti jadi lama gitu. Ya, Baik. ada sedikit lebih lama. Hari Jumatnya Pak, jujur Pak. Itu merasa terganggu nggak Pak? Oke. Nah, nanti saya akan tanyakan gitu. Yang mudah-mudahan lah ini Pak, jangan terlalu serius ya Pak. Coba itu mungkin yang pertanyaan terakhir. Iya, kalau Allah mengizinkan itu meninggalkan kita bisa kan Pak? Kan itu masih menempel. Betul. Seperti bapak saya yang kemarin habis meninggal kan dipasang kateter Pak. Itu yang jadi ribetnya, saya harus ke dokter lagi Pak. Oh ya, untuk membuka. Kita dicabut lagi. Oke. Siap. Kalau kita nggak, tak itu apakah bisa dicabut sendiri atau gimana? Hanya itu, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika mungkin kita menganggap itu kewajiban dan itu dilakukan setiap hari, mungkin lama-kelamaan Bapak akan terbiasa, ya kan? Jadi istilahnya udah punya perasaan, oh sekarang udah waktunya, udah langsung otomatis gitu Pak. Ya. Jadi nggak yang harus, sekarang ganti cairan, malas apa gimana atau ribet. Udah ini aja gitu, udah terbiasa, pasti udah tahu waktunya lah gitu. Nah, masalah keterlambatan tadi itu keterlambatan betul Pak? Iya tadi betul kan, memang boleh gitu terlambat, cuman atau bahkan ada yang sehari 3 kali gitu ya, kelewat 1 kali, itu memang tidak apa-apa, tapi di kondisi tertentu yang memang mengharuskan kita tidak mengganti cairan gitu. Contohnya tadi sedang di perjalanan, bahkan saya dulu pernah paling ekstrimnya itu saya ganti cairan di Habibie itu jam 12 siang, cuman karena mungkin waktu itu hari besar entah apa, saya lupa nggak bawa kendaraan juga ke Bandung, naik kereta, ternyata kereta penuh pulang Tasik. Waduh bingung, akhirnya pakai travel.
pakai travel itu dijemput saya di Bandung itu jam 10 malam Pak. Nah itu dari jam 12 siang saya terakhir ganti cairan sampai jam 10 aja udah 10 jam saya nggak ganti cairan. Akhirnya saya perjalanan dari Bandung ke Tasik pokoknya nyampe rumah itu jam 3 subuh. Nah, berarti kan lebih dari 12 jam saya nggak ganti cairan, tapi alhamdulillahnya tidak apa-apa gitu. Karena kenapa gitu? Karena daripada saya ganti cairan di perjalanan, di mobil atau di kereta gitu, saya mendingan nggak ganti cairan sama sekali pas itu nanti aja pas sampai rumah gitu. Cuman itu pun dilakukan karena memang terpaksa gitu. Nggak yang setiap hari dilakukan seperti itu gitu. Kalau setiap hari ketika kita bisa kenapa nggak dilakukan gitu ya, kenapa nggak dilakukan. Dan untuk tempat kerja nih, boleh nggak kita menyiapkan tempat di kantor? Nah, kayak gitu boleh aja. Gitu. Kalau misalkan kondisinya memungkinkan di kantor, oh ada ruangan kosong nih, atau mungkin ada sebagian orang yang di kantornya memang udah punya ruangan masing-masing gitu kan, ada juga gitu. Itu lebih enak malah gitu. Mending setting tempatnya aja gitu. Karena tempat buat CAPD itu yang penting bersih, bukan berarti kita harus steril lah gitu. Harus benar-benar ini gitu kan, nggak mungkin lah gitu. Jadi yang penting bersih aja, debu segala macam sering disapu mungkin pel gitu-gitu. Jadi nggak terlalu ribet sih menurut saya. Jadi untuk tempat pun juga sebetulnya bisa fleksibel Pak. Tapi nanti juga asalkan ruangan tertutup, nanti juga diajarkan kalau nggak salah yang bawa sih sama tim itu sebelumnya itu suruh cuci tangan dulu 6 langkah gitu, pakai sabun, kemudian itunya dilap dulu ya Pak, tempatnya dilap dulu pakai alkohol dan sebagainya, itu akan menjadi kebiasaan gitu. Baik Pak Rian, sebelum dan ibu bapak sekalian yang ada di Rumju dan di ruangan Balai Karsa, sehubungan Bu Mimin sudah standby nih Pak Rian, nanti kita lanjut ke pertanyaan Pak Dedi ya, kita jawab bersama-sama. Dan terima kasih juga kita sudah kehadiran dari BPJS Kesehatan dari kantor cabang Kota Tasikmalaya itu melalui Zoom. Terima kasih Bapak atau Ibu yang sudah mewakili. Mungkin ini adalah upaya kita untuk memperkenalkan pelayanan CAPD di Rumah Sakit Desa Kartini. Terima kasih. Baik Bu Mimin, sudah siap Bu Mimin? Lagi ngeluarin. Oke, nih nanti kita lihat nih. Ini baru ngeluarin cairannya aja. Kalau bahasanya Pak Rian sama Bu Mimin itu lagi apa? Bukan nyedot, apa namanya Pak? Seperti narik. Lagi narik ya Bu ya? Narik cairan. Oke. Iya. Itu pakai tisu ya Bu? Lebih safety seperti ini ya. Nggak gini juga nggak apa-apa, cuman kalau saya sih lebih enak seperti ini, jadi safety gitu kan. Lebih bersih ya Bu ya? Setuju Bu? Nggak kena debu ininya. Ini kan sambungannya seperti ini, sambungan ininya tuh. Ini dari perut kita, ini dari atas yang cairan, ini yang ke bawah buat yang buang ini kan. Luar biasa. Ini saya lagi buang cairan dulu ini. Oke Bu, oke. Ya ini lagi narik ya Bu ya. Kalau bahasa kemarin saya di Habibie itu lagi narik katanya. Ya. Lagi narik katanya ya Bu yang ngeluarin cairan itu ya. Iya. Ini saya udah 10 menit mungkin udah keluar semua ini karena kebetulan lancar. Alhamdulillah. Bu, tanda-tandanya lancar Bu bisa membedakan nggak dari cairannya warnanya gimana? Lebih cepat. Oh lebih cepat. Warna cairannya Bu? Iya. Kalau keluarinya ini saya udah habis semua ini 10 menit ini udah lebih, ini udah 2.200 saya keluar. Oke. Warna cairannya aman ya Bu ya? Jadi indikator. Oke. Aman, kuning jernih ini ya. Kuning jernih. Ini juga bedanya kalau ini kan kalau ada sesuatu ininya nggak jernih, kelihatan kan jernih nih. Jernih. Kuning tapi jernih gitu kan. Oke, siap. Bu, ini Ibu ada yang ngebantu nggak kameranya agak sedikit dijauhkan biar Ibu kelihatan. Kenapa? Kameranya agak sedikit dijauhkan agar Ibu mungkin kelihatan sedikit untuk prosesnya. Oh gitu. Ya, sebenarnya. Ibu terima kasih sekali nih Bu, luar biasa. Tepuk tangan lah buat Bu Mimin lah. Kalau luar biasa nih Bu Mimin. Ini biasa kadang sambil nonton, sambil
nonton YouTube atau apa bisa tiduran bisa apa gitu kan, bebas aja gimana enaknya kita gitu kan. Ini setiap hari. Oke Ibu, jadi Ini udah lagi masukin Bu itu cairan? ini mau saya masukin ya. Oke, silakan Bu. Buka dulu ini, pakai ini dulu lagi ya biar takutnya kita udah pegang apa-apa gitu Ya, kan. syarat dari varian tuh cuci tangan juga tuh, hand sanitizer, benar. Iya, Oke, iya. mantap. Iya, kayak Tapi gitu. Ibu udah jadi itu SOP-nya, Ibu bisa akreditasinya lulus Ibu ini. Ya Allah, subhanallah. Mantap Bu, cuci tangannya hebat sekali. Ya, ini ditutup dulu ininya kan, kita puter ya, ada putaran gini, puter gini, Oke. langsung ininya dipatahin. Yang dari iya, atas Bu. kan ada dipatahin gini kan ya. Oke Bu. 5 sampai keluar gelembung ini kan ini jangan sampai masuk ke perut. Oh iya, gelembungnya Bu ya? Dari sini ke sini tuh ada gelembung udara ya. Ya, betul. Habis dipatahin ini jangan ditutup dulu, ini buka ininya. Ya, tuh nih ada frame Bapak Ibu sekalian, ya yang di lunjung atau di ruangan. Ini dipatahin ininya ya. Betul. Dipatahin, kita berhitung 5. 1, 2, 3, 4, 5, gelembungnya keluar, ini tutup. Oke. Tapi dengan keadaan ini udah ditutup ya. Ya, itu ya betul Bu. Gitu. Ya. Habis itu tinggal buka gini. Buka udah. Ini lagi masukin ini. Paling nanti 10 menit lagi lah. Oke, itu cairannya Bu. Cairan yang baru berarti Bu ya masuknya? Ini dari plastik ini. Ini konsentrat yang 1,5 saya pakai. Oke, dari ya. 1,5 paling nanti jam 2-an, jam 3 saya bisa ganti lagi cairan. Baik Bu. Bisa aktivitas lagi, ngurus suami, rumah tangga. Ini pertanyaan Pak Dedi ini bisa dijawab juga sama Bu Primi nih. Keganggu enggak? Iya. Ya. Nah, kalau kalian tadi udah colek-colek saya, Pak. Saya belum pengalaman karena belum nikah. Baik, kita nanti gampang. Tunggu dulu Bu Mimin selesai. Oke. Bu Mimin sembari kita nunggu cairan ini, ya. Bu Mimin ada pertanyaan nih dari Pak Dedi ini di Aula Balai Kasar Rumah Sakit. Pertanyaannya seperti ini Bu. Kalau setiap malam Jumat, gitu Bu, atau setiap hari lah Bu ya, sunahnya kan malam Jumat, tapi wajibnya tiap hari katanya Bu. Ya, sunahnya teh malam Jumat, tapi wajibnya teh tiap hari cina Bu. Nah, hubungan suami istri keganggu enggak katanya gitu Bu? Enggak sama sekali. Oke. Kalau misalkan apa sih udah lama, mungkin kalau awal-awal kita merasakan kembah ya, kembah sampai 2 minggu merasa sesak. Ya. Karena perut kita diisi 2 liter kan ya, yang Ya, tadinya betul. semampai gitu kan, langsing sekarang jadi gendut. Iya betul. Lagi langsing sekarang gemuk, katanya aneh katanya gitu kan. Oke. Ada sedikit perbedaan sedikit ya Bu? Kalau udah lama nggak merasakan apa-apa. Oke. Berarti aman Pak Dedi? Aman. Aman. Asalkan Ibu mungkin maaf nih agak karena saya juga sudah menikah kecuali Parian di sini. Mau terlentang, mau apa juga. Goyangnya juga sama posisinya dikasih tahu. Ini sudah luar biasa talk show-nya ya, sudah kemana-mana gitu kan. Ya udah, tapi nggak apa-apa kan ini biar jadi pengalaman ya. Justru maaf ya ini ya, agak saya mungkin belum nikah ya, maaf. Ya kan Ibu ceritain pula nggak apa-apa Bu, biar semuanya paham termasuk saya Bu. Kalau misalkan dulu waktu HD Mr. P-nya kering gitu kan. Kalau udah CAPT normal lagi. Ini Bu. Kata kunci juga ya selain varian tadi makan buah. Aduh ya Allah, luar biasa nih saya bersyukur bisa ketemu Bapak Ibu sekalian. Oke Bu, berarti tidak ada gangguan Pak Dedi ya, jadi aman-aman saja, mau laki-laki juga nanti akan lebih aman. Gini aja Pak Dedi, aktivitas di kantor pun aman,
apalagi aktivitas yang itu Pak, jadi bakal lebih aman gitulah ya. Nah mungkin ya bedanya cuma nanti ada alat aja, tapi alat juga nanti kalau misalnya kasih alat tepatnya ya Bu. Nah sabuk ya Pak. Nanti Parian bawa nggak? Oke, nih boleh berdiri Parian. Nah, sedikit di bawah aja bisa bisa sama beton sih. Aduh, saya jadi lebih traveling nih Parian ya Allah. Parian. Nah, ini ada sabuk Bapak Ibu. Boleh berdiri Parian. Nah, ini ada sabuk nih. Jadi ada sabuk yang memang tempat nyimpen yang tadi nyambungin cairan itu. Oke, jadi dia nggak kelihatan juga ya. Kalau nggak dipaksa dibuka kan nggak akan kelihatan tuh. Tapi kalau dipaksa, kamu tadi tenang, kamu tak. Oke, Bu udah selesai Bu, masukin cairannya. Sebentar lagi, Oke, aman, nyantai Bu. Nanti kita lihat proses pembukaan itunya selang dari cairan yang keluar sampai cairan masuknya ya. Nih, gimana? Mau nambahkan tadi betul. Pertanyaannya, jawabannya. Jadi tadi saya mau ngasih tips aja Pak. Nah, misalkan tadi Bapak kan bingung ganti cairan katanya kan ya siang. Jadi tadi seperti yang dijelaskan jenis cairan itu kan tadi ada dua ya Pak ya, yang 1,5% sama 2,5%. Betul. Poin pertama itu saya bilang sebetulnya ada satu lagi yang 7,5% itu kan, tapi bukan dianeal tapi ekstraneal. Jadi dia memang bertahan 12 jam. Cuman memang itu mandiri gitu Pak, beli sendiri. Gitu. Jadi nggak dikabur BPJS ya? Ya, kalau yang ekstraneal. Nah, cuman untuk itu kan lumayan Pak harganya. Nah, paling saya juga pernah dapat kasus, misal kerja emang harus lebih dari waktunya ganti cairan gitu. Betul. Jadi saya ngatur waktu itunya Pak. Jadi misalkan dari dokter itu kita ini pakai 1,5%-nya 3 kali sehari, yang 2,5%-nya sekali. Nah, rata-rata orang itu yang 2,5% dipakai pada saat malam tidur gitu kan. Kalau saya kadang-kadang tidur itu malam misalkan berapa jam nih, cuma 6 jam, bisa nih ke cover pakai yang 1,5. Jadi untuk kegiatan yang lamanya saya pagi-paginya pakai yang 2,5 gitu. Jadi bisa ditukar-tukar gitu loh. Ini luar biasa nih Marian ya. Tipsnya betul, gitu. betul. Jadi kita sesuaikan sama kondisi aktivitas Pak. Ya. Jadi tadi seperti yang bepergian itu tadi, nah itu makanya tadi saya sebutkan pakai yang 2,5. Gitu. Ya, betul benar. Cuma mungkin malamnya harus agak istirahatnya mungkin ini. Itu bisa yang pakainya. Karena saya ini Pak Dokter, saya itu dari dokternya emang diresepkan 1,5%-nya dipakainya 2 kali, yang 2,5%-nya 2 kali. Jadi yang malamnya saya pakai 2,5 misalnya 3:1, jadi 1,5 2,5. Kemudian nanti gimana kalau 2,2 atau misalnya udah aja 2,2 aja 2,2 nya bisa 3 kali. Itu nggak bisa karena apa? Karena nanti peritoneumnya bisa kasihan ya. Nah itu si peritoneumnya bisa rusak, jadi membran perutnya ini nanti itu akan bermasalah gitu. Jadi tetap ada kondisi. Jadi standar sih untuk awal-awal kita 3:1. Nanti kita observasi selama beberapa bulan berapa penurunan urinnya. Kalau misalnya belum, itu baru kita pertimbangkan kapan 2:2. Siap. Tapi itu mungkin tidak selamanya juga seperti begitu. Betul, karena ini kan dievaluasi namanya sama ketika Pak Rian 6 bulan sekali ke sana juga nanti dievaluasi sama dokternya dan sebagainya. Baik. Terima kasih dokter. Mantap. Oke, Ibu sudah mau habis? Iya, sedikit lagi. Sedikit lagi. Baik. Ini masih pertanyaannya Pak Denny nih. Pak dokter masih dipegang mic-nya. Pak, misalnya amit-amit kalau kita di misalnya meninggal, nah ternyata masih ada nih selangnya, ternyata belum dicabut, apakah seperti apa nih? Boleh nggak dijelaskan Pak dokter? Apakah boleh dicabut langsung ataupun misalnya tidak dicabut dan sebagainya? Ini mau lihat juga syariat dari Pak dokter ini juga luar biasa pengetahuan tentang agama. Silakan dok. Ya, kalau rancangan PD-nya sendiri sih itu kalau melihat itu kalau udah meninggal misalnya, kalau ini cabut bisa sih cabut. Bisa. Nah, kalau udah meninggal sih kita nggak ini. Dan itu memang nggak akan sepertinya tidak terlalu sulit karena cuma ada itu aja Pak. Exit site yang sama itu. Nah,
Jadi tinggal dibuka jahitannya saja ya Pak ya? Jahitannya mungkin ada itu. Oke, jadi bisa langsung di. Iya. Oke, terima kasih dokter. Kadang-kadang kan ada walaupun sangat jarang ada juga Betul. kasus kecabut kateter Ya, Nah, itu kayaknya juga motak teuing dok, atau bukan di motak-motak. Oke, baik, terima kasih dokter jawabannya. Pak Dedi ya. Oke, kita lanjut nih pada pertanyaan Pak Dedi sedikit demi sedikit sudah dijawab semuanya ya dari 3 narasumber. 1 Bu Mimin, 2 Varian, yang ketiga Pak Dokter Roni. Baik nih Bu Mimin, kita kembali ke Bu Mimin. Udah beres? Tuh, udah beres nih. Kita lihat nih cara pencobaannya. Silakan Bu Mimin. Cuci tangan lagi. Dah, itu mah kan wajib gitu ya. Sekarang juga wajib ya. Dulu masuk ke JK harus cuci tangan nggak? Umumnya masker kedap ya suhunya. Minta apa? Ini udah. Oke, siap Bu. Lanjut. Udah beres ya? Ini ditutup. Udah. Di depan dibuka yang satu takutnya buat kalau jatuh ini kan dibuka nanti ada tutupnya ya. Kalau jatuh jangan dipakai lagi, udah buang aja, ganti lagi yang ini gitu. Tapi saya belum pernah jatuh karena udah biasa mungkin ya. Ya, selama 4 tahun belum pernah jatuh Bu itunya ya. Minicap. Belum. Apa namanya Minicap. Minicap. Iya. Ini dibuka. Oke. Ini dibuka langsung, ini tutupnya kan ini. Oke ya Bu. Langsung tutup lagi ini. Oke, Sudah selesai. beres. Tuh, disumputkan dulu mentanya punya. Iya, udah masukin lagi ini aja ke ada sabuknya, nanti dikasih sabuk dari rumah sakit. Iya, kayak varian tadi itu. Ya, sabuknya. Baik. Bisa dilihat ya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan lagi dong buat teman-teman. Ini sangat luar biasa ya talkshow kita hari ini ataupun sosialisasi kita hari ini. Alhamdulillah Bu Mimin bersedia untuk memperlihatkan proses penggantian cairan. Ini Bapak saya harus maaf ya, kalau saya pengen lihat kayak gini tuh harus ke Bandung kemarin. Saya berlima sama Dokter Roni, Bu Osi, Kang Dian, sama Teh Dini gitu. Kalau ini juga nggak harus ke Bandung. Ternyata alhamdulillah Bu Mimin sudah mempraktikkan. Padahal di Bandung pun kita belajar dari pasien ya Bu Osi ya. Belajar dari pasien yang datang semuanya ya. Kalau Kang Dian sama Teh Dini itu jadi 2 hari saya tinggalin, saya pulang, beliau ada di sana dan beliau pun cerita, ini saya belajarnya dari pasien, gitu ya, dan sangat luar biasa. Perawat di sana kayaknya, ya teman-teman perawat di sana itu perawatnya cuma nulis dokumentasi, ngedaftar dan sebagainya, semuanya dibersihin, tempatnya itu sama sendiri gitu. Itu juga saking mandirinya dan sudah benar-benar luar biasa, jadi kebiasaan. Oke baik, Bu Mimin terima kasih Bu Mimin. Nanti kita teruskan ke pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang hadir, baik di room Zoom ataupun di ruangan ini. Baik, saya akan memberikan kesempatan untuk pertanyaan kepada Ibu Bapak yang ada di room Zoom. Untuk teman-teman dari IT dan yang lainnya mungkin boleh dilihat ada nggak pertanyaan yang bisa kita bahas? Oke. Tidak ada. Unmute ketika akan bertanya. Silakan kita berikan kesempatan dulu ya di room karena ya di masa pandemi mohon maaf Bapak Ibu sekalian kita memang perlu adanya pembatasan kerumunan dan sebagainya. Ini juga Bapak Ibu saya kasih jarak, wajib pakai masker ya. Dan mungkin kegiatan ini sudah mendapatkan konsultasi dari tim gugus kami dan mendapatkan rekomendasi, kemudian kita juga tetap menjaga protokol kesehatannya Bapak Ibu sekalian. Setelah konsul ke Ustadz ya, karena keluarga tidak ACC untuk dibeli lagi mungkin kasihan ke mayat ya. Kemudian ya ini jadi dipotong aja sama dokternya ya, langsung dijahit, dimasukin ke dalam. Bisa dipotong, jadi nggak usah dicabut. Ada juga sistemnya seperti itu. Oke, siap. Asal keluarga hasil konsultasi memang ke. Ada nih, Kang Mehmet. Yo, selamat Pak Mehmet. Pak Mehmet, halo Pak Mehmet. Terima kasih nih kita pulang dari Bandung langsung ngadain kegiatan ini. Jadi Kang Mehmet nih kayaknya lagi di ruang CAP deh dia. Baik kalau tidak. Siang. Oke, Kang. Iya. Terima kasih Kang nih. Ada Bu Dede juga Pak. Oh.
Iya. Terima kasih orang Bandung, Bapak. Halo, Kak. Pak Mehmet, halo. Oke, terima kasih ya, Pak Mehmet. Siap, Pak. Semoga sukses semuanya. Amin. Amin. Oke, terima kasih, Kak Mehmet. Baik, kalau memang tidak ada yang bertanya di ruang Zoom, kita kasih kesempatan nih, Bapak Ibu yang ada di ruangan ini dulu deh. Tadi Pak Dedi sudah bertanya. Silakan, ada yang mau bertanya kembali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya istri dari pasien. Ya. Nama Yati Hanawati. Bu Yati ya? Pasiennya adalah Bapak Irawan, usia 52. Ya. Ya, saya akan tanyakan, ini proses untuk pasang CAPD. Ya. Bagaimana? Terus alat yang di tangan itu apakah nantinya dicopot lagi atau gimana ya? Oke. Segitu. Penggantian alat yang ditanam mungkin ya? Iya. Yang pertama proses pemasangannya. Ya, gimana? Terus yang opesan ya, itu nantinya gimana kalau udah dibuka atau enggak gitu opesannya? Iya, siap lah. Mungkin itu pertanyaannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esensi tadi harus bersih, tidak ada udara dan sebagainya. Settingan tempat yang varian lakukan di rumah itu seperti apa? Silakan ceritakan, Pak. Kalau saya sih nggak ini ya Bu ya, nggak terpaku ruangannya harus 5 meter kali 5 meter gitu. Betul. Saya ruangannya kecil aja, yang penting oke lah kalau misalkan mungkin kalau misalkan ruangan lebih kecil, tingkat debunya lebih tinggi atau apalah segala macamnya misalkan, tapi kan kalau dibarengi dengan kita memang rajin membersihkannya juga, kalau menurut saya sih nggak jadi masalah gitu. Toh pengalaman saya selama 4 tahun ini juga nggak terjadi apa-apa gitu, nggak sampai infeksi. Oke, berarti kalau besar ruangan tidak terlalu mempengaruhi ya berarti Kang ya? Iya, menurut saya sih nggak terlalu mempengaruhi. Cuman nggak tahu menurut pendapat dokter. Nggak apa nanti tambahan. Karena gini, tadi ketika ruangan kita maksain mau sampai deh sampai ibu ngebangun tempat 5 kali 5 gitu ya, bisa jadi sakamaru gitu kan. Untuk menyimpan Cairannya, oke. Nah, kecuali gimana nih Kang? cairannya Oke, nyetok cairan kan kita dikirim nih. Iya. Kita nggak usah datang ke tempat, misalnya tetap kita dikirim nyimpennya. Nah, Iya. Saya juga nyimpen cairan sih di kamar itu juga sih Bu ya. Cuman sebetulnya sih kalau kata orang lain sih ada yang bilang jangan disatuin sama tempat cairan gantinya katanya. Karena kan mungkin dusnya numpuk jadi ada debu mungkin gitu kan. Cuman kalau saya kan disatuin emang kurang ini mungkin ya Pak, kurang tempat lagi, jadi saya udah di situ aja di dekat ganti cairan gitu, di tempat ganti cairan. Tapi syaratnya mungkin varian rajin membersihkan itu. Ya, dibersihkan gitu. Jangan. Oke. Ya. Baik, terima kasih Marian. Nah, ini pengalaman Bu Mimin. Halo Bu Mimin ya. Nih Bu Mimin ada bertanya nih Bu Jenny lagi. Untuk tempat di Bu, apakah kita harus menyediakan 5 kali 5 dan sebagainya? Nah, ini pengalaman Bu Mimin menyiapkan tempat untuk penggantian cairan seperti apa? Silakan Bu, ceritakan. Kalau ukuran tempat tuh nggak ada syarat ya. Betul. Yang penting bersih. Terus ada buat cahaya masuk gitu kan. Jadi pagi-pagi bersihin cahayanya biar masuk, udaranya masuk. Nanti pas mau ganti cairan ditutup semua gitu. Kalau ada kipas angin, matiin kipas angin. Terus kalau ada AC, sebenarnya nggak usah harus matiin AC sebenarnya. Gimana nih Bu? Pas di bawah AC. Asal jangan pas di bawah AC. Kita aja kalau di rumah sakit khusus ginjal kan di ruang AC. Tapi jangan pas persis di bawah di bawah AC itu, karena kan ada udara kalau ada AC itu kan. Jadi di AC sebelah sana, kita bisa sebelah sini, tuh kan. Itu siap. Itu aja, nggak ada. Di kamar tidur ya. Siap. Terima kasih Bu. Saya di luar. Berarti
tidak ada standarisasi yang menentukan luas dan sebagainya. Nah, kalau penyimpanan ini Bu Mimin, penyimpanan cairan Bu Mimin ada gudang sendiri atau tempat sendiri nih Bu? Karena kan mungkin banyak ya berapa dus misalnya untuk 1 bulan misalnya. Gimana Bu penyimpanannya? Ya. Kalau saya kebetulan di ruang karena kebetulan 2 lantai rumah, kalau saya kan di atas. Oh, iya. Jadi di ruang keluarga yang atas tuh luas gitu. Jadi udah ditaruh di sana, nggak di kamar gitu. Oke, siap. Kalau di kamar khusus buat bisa saya tidur di sini, cuman tiap hari saya bersihin kayak gitu, debu-debunya kayak gitu. Oke. Itu aja, nggak ada tempat khusus buat ganti cairan, nggak kayak gitu. Siap. Baik Bu, terima kasih Bu, tambahannya sangat luar biasa. Nah, sekarang terakhir nih dari tim nih. Dari tim nih, gimana Bu? Apakah sama nggak? Boleh, misalnya ya mungkin juga bisa mempermudah, tetapi esensinya tidak keluar mungkin Pak Dokter. Silakan Pak Dokter ditambahkan. Jadi kalau untuk ruangan sih nggak ada batasan ukuran berapa. Yang penting bersih. Kemudian ya bagusnya tadi kena sinar matahari supaya mengurangi kan ultraviolet juga menghalangi kuman di udara atau ini gitu. Yang penting bersih, tadi pencahayaan cukup gitu. Itu aja sih sebenarnya. Yang penting kita itu jangan kemarin juga nggak apa-apa nggak pakai masker. Kemarin juga nggak apa-apa, jendela kebuka, pintu kebuka. Nah ini yang sering jadi akibatnya nanti akan bermasalah, terjadi infeksi. Karena kemarin ada ini juga nggak apa-apa, jadi ketika ini karena malas pakai masker, nggak pakai masker, padahal dari mulut itu banyak bakteri, banyak kuman gitu. Akhirnya terjadi infeksi. Jadi tetap itu yang penting SOP-nya dijalankan. Jadi prosedur-prosedur untuk kebersihannya itu harus diutamakan. Karena ini CAPD ini menuntut kebersihan dari kita sendiri gitu. Jadi kalau kita lalai, nah itu memperbesar terjadinya risiko. Jadi untuk ruangan disiplin yang penting bersih. Kita disiplin. Terima kasih dokter dan tim, mantap tambahannya. Oke, berhubung dari waktu mungkin ya, sekarang juga ada yang mau dicuci yang ada di ruangan ini jadwalnya. Oh, Pak Deddy saya udah tahu, makanya saya target jam 11 ini harus sudah selesai nih Pak, karena Bapak harus masuk ke ruang HD. Baik, oke, luar biasa, terima kasih atas kesempatannya hari ini Pak Rian, Bu Mimin, dan tim dari HD dan beserta Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan Balai Karsa lantai 5 Rumah Sakit Jasa Kartini, kemudian Ibu Bapak yang ada di room Zoom. Terima kasih atas partisipasi ataupun kehadirannya untuk hari ini. Ini sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini upaya kita hanya mensosialisasikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk menjadi pertimbangan bahwa selain cuci darah ya, untuk gagal ginjal itu ada 3 metode: transplantasi, cuci darah, dan CAPD. CAPD itu apa dan sebagainya sudah diterangkan mengobosi. Nah ini juga hari ini kita sudah mendengarkan langsung Bapak Ibu sekalian dari Pak Rian sama Bu Mimin. Ini Pak Rian sama Bu Mimin ini sangat luar biasa dan ternyata semuanya tidak ribet. Yang pertama, yang kedua kesimpulannya aman. Ya, yang penting disiplin dan kita menjaga kebersihan makanan dan yang lainnya. Ya, itu hal-hal yang memang menjadi prinsip kita dalam melaksanakan penggantian CAPD. Ada 3 juga tips dari Pak Rian tadi. Yang pertama, tidak boleh mengganti cairan di mana saja. Oke, yang kedua, cuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, memakai masker. Kayaknya untuk yang 3 ini juga tidak berat. Saya yakin Bapak Ibu sekalian ketika memutuskan beralih ke pelayanan CAPD, Bapak Ibu sekalian akan bisa melakukan hal tersebut sama yang dilakukan oleh Pak Rian dengan Bu Mimin. Baik, itu mungkin terima kasih Pak Rian atas waktunya, mungkin kerjasamanya selama ini, dan Bu Mimin yang cantik, terima kasih ini Pak Rian yang ganteng juga sangat tepuk tangan dong buat narasumber kita. Ini sangat luar biasa. Dan dari saya atas nama pribadi mohon maaf bila ada beberapa kata-kata yang tidak berkenan dengan kepada narasumber,
pada Bapak Ibu sekalian, baik di ruangan ini dan di Zoom, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami di sini hanya bermaksud untuk mensosialisasikan dan memberitahu bahwa kita siap melayani CAPD dan Ibu juga kita. Oh ya, terakhir Bos ya, saya informasikan lagi bahwa tim CAPD kita sudah ditentukan. Kemudian Marian kita juga berkomitmen meskipun aturan BPJS itu mungkin akan dipantau langsung oleh FKTP ataupun puskesmas terkait atau klinik terkait mengenai pasien yang misalnya varian ini ada di wilayah kecamatan mana, nanti puskesmas itu yang akan melihat gitu kan, memantau. Tetapi kita sudah komitmen dengan Bu Osi dan tim Pak Dr. Roni membuat program bahwa kita membuat tim untuk memantau Bapak Ibu sekalian. Jadi boleh juga konsultasi, bayar nggak Bu ya? Oh, gratis. Jadi kalau yang sekarang di CAPD dibantu juga dirujuk ke sana untuk pemasangan. Kalau ada Bapak boleh WhatsApp ya, boleh telepon, boleh dan yang lainnya. Itu juga mungkin fasilitas untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian dalam pelayanan CAPD ke depan. Itu saja, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf bila banyak salah kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk kemudian diserahkan langsung oleh Dr. Roni, silakan didampingi oleh Pak. Pak, mari Pak. Ke depan dulu dong. 2, 3, Bosi. Pak paling paling tengah. Tengah salib. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sebentar aja. Biar dibuka, sertifikat. Ya, biar kelihatan. Bu Mimin, untuk Bu Mimin nanti kita juga akan memberikan sertifikat sebagai narasumber kami dalam acara pada pagi ini. Nanti akan kita kirim atau misalkan kita bisa kirim WhatsApp atau kita kirim fisiknya ya Bu ya ke Bandung. Terima kasih sebelumnya dan tentunya tadi juga ada yang memberikan doa kepada kita. Ada yang komen juga di Zoom meeting ya Kak ya, Kak Akmal. Terima kasih untuk Dr. Hardi yang sudah bergabung juga melalui aplikasi Zoom daring, melalui online, melalui Zoom. Terima kasih kami aturkan juga dari BPJS Kesehatan Kota Tasikmalaya yang sudah hadir juga untuk ikut bergabung bersama kami. Dan ya, terima kasih Pak Mehmet. Semoga lancar, selalu semangat, disiplin dan makan tuh luar biasa ya Bu ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Amin, Akang. Terima kasih banyak. Dan semoga ini salah satu ikhtiar juga untuk kita tetap sehat Ibu ya. Kita doakan semua yang disikinan kita sehat selalu dan dia selalu dalam dengan Allah SWT. Terima kasih. Sekali lagi saya terima kepada narasumber, moderator, kemudian tim hemodialisa, perawat dan dokternya yang sudah berjuang hebat sekali untuk acara pada pagi hari ini. Akhirnya saya Astri, saya undur diri. Terima kasih. Selamat siang dan tentunya sampai berjumpa kembali di sosialisasi season kedua. Untuk hari besok akan ada Bapak Ibu Mimin kembali, Ibu Mimin ya, besok hadir kembali Ibu Mimin bersama kami. Ibu Mimin siap kembali besok ya Bu? Iya, besok siap hadir kembali ya Bu ya. Dan besok akan ada Bapak Duyani Cahyadi SHM yang akan menjadi narasumber di hari kedua. Terima kasih, saya terima sekali lagi untuk para tamu undangan, seluruh hadirin yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang.